Memasuki pembahasan selanjutnya, kita akan berbicara terkait gambaran sistem perkuliahan ULM di 2021. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Kemendikbud sudah membolehkan kampus untuk membuka kegiatan belajar tatap muka pada Januari 2021 dengan beberapa catatan seperti protokol kesehatan yang harus dipenuhi dan masih dicampur dengan sistem daring. Kemudian di Banjarmasin sendiri, berdasarkan informasi dari Instagram Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, pada 1 Desember tadi sudah tidak ada lagi zona merah di kelurahan dalam peta penyebaran kasus COVID-19. Nah, bahkan tersisa hanya 11 kelurahan dengan zona kuning. Kemudian hasil wawancara tim kami dengan Wakil Rektor 1 menyebutkan bahwa sebenarnya ULM sendiri sudah memberi lampu hijau pada kemungkinan perkuliahan tatap muka yang dicampur dengan daring. Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Kemendikbud, yaitu harus melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan atas seizin orang tua mahasiswa itu sendiri. WR1 juga menyebutkan bahwasannya hingga saat ini ULM belum bisa memastikan bagaimana sistem perkuliahan yang pastinya di 2021 nanti. Kemudian pada awal tahun nanti akan dilihat lagi bagaimana perkembangan kasus COVID-19 agar dari pihak universitas bisa memutuskan dan mengeluarkan surat atau kebijakan dari rektorat. Kami juga mencari tahu seberapa besar sih keinginan mahasiswa ULM untuk sistem kuliah ke depannya nanti melalui polling Instagram di Instastory Instagram @lpm_intro, dan hasilnya 65% mahasiswa lebih memilih untuk kuliah tatap muka dengan alasan katanya lebih enak untuk menerima materi, kemudian lebih nyaman dalam proses belajar mengajarnya, sedangkan sisanya lebih memilih online karena merasa pandemi ini belum cukup aman untuk kita melakukan kegiatan di luar ruangan. Kemudian kalau dari sudut pandang dosen sendiri nih Pak, bagaimana pendapatnya? Kalau Bapak sendiri lebih memilih sistem perkuliahan tatap muka atau yang full online? Silakan Bapak. Baik, kalau saya disuruh memilih, saya memilih untuk menggunakan tetap online. Tapi online-nya itu mirip-mirip seperti kuliah di Amerika. Maksudnya gimana di Amerika? Di Amerika itu kan perkuliahan tetap online, tapi dosen itu diberikan sejenis fasilitas di kampus itu, mengajar online tapi dengan whiteboard dan semuanya. Nanti mungkin bisa sebagai komparasi lah dengan universitas-universitas besar. Nah, maksud saya Universitas Lambung Mangkurat coba juga mengembangkan itu di universitas sendiri. Jadi mungkin pelibatan lintas fakultas untuk kiranya menciptakan sebuah fasilitas pengajaran untuk mahasiswa. Karena bagi saya sebelum ada vaksin dan sebelum meredanya pandemi ini, saya lebih menganjurkan kita jangan berkerumun dulu. Jadi saya lebih memilih hal yang mungkin lebih bermanfaat daripada hal yang mudaratnya. Berarti bisa disimpulkan ya Pak, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri lebih baik untuk tetap online tapi dengan peningkatan sistem pengajaran di ULM biar si mahasiswanya lebih dapat mengerti materi yang disampaikan oleh dosen. Betul, betul sekali. Jadi sekali lagi saya tegaskan, mungkin ada baiknya kita melihat bagaimana perkuliahan online yang terjadi di negara-negara maju sebagai bahan komparasi kita. Jadi kalau hari ini menggunakan fasilitas kampus juga syukur kita sudah difasilitasi unlimited untuk sebuah aplikasi pengajaran. Namun juga sering menjadi permasalahan itu adalah bagaimana adab sopan santun saat pembelajaran menggunakan daring. Itu saja sih. Terima kasih Bapak. Kita sekarang beralih ke mahasiswa. Kalau dari Yohanes sendiri bagaimana pendapatnya? Oke, kalau dilihat ya untuk online dan offline, untuk perkuliahan online ini memiliki sisi positif dan negatif tersendiri, di mana di sisi positifnya mahasiswa lebih memahami bagaimana pembelajaran secara teknologi dan informasi, dan demikian juga secara negatifnya ada di mana tadi kurang memahami materi dan kendala jaringan dan segala macamnya. Untuk saya sendiri, jika memang bisa memungkinkan, saya lebih memilih offline. Kenapa saya memilih offline? Karena mahasiswa bisa ketemu langsung dengan dosen dan juga arah fokus dan keaktifan itu lebih aktif di dalam ruangan. Tetapi kembali di sini bagaimana pihak universitas untuk memberikan inovasi-inovasinya.
Karena kenapa secara online banyak mahasiswa yang memang stres dengan tugas. Setiap mata kuliah itu ada tugas. Dan juga di dalam suatu perkuliahan offline itu mahasiswa baru nih khususnya, mereka belum mengetahui bagaimana atmosfer perkuliahan. Nah, mereka hanya melihat ada tugas dan ada materi. Mungkin itu. Ya, terima kasih Yohanes. Kalau dari Eri bagaimana pendapatnya? Kalau kita melihat misalnya hanya di Banjarmasin, tapi coba kita berkaca misalnya di Indonesia. Sampai sekarang angka positif di Indonesia itu setiap hari semakin bertambah. Jadi artinya kalau saya sendiri secara pribadi disuruh memilih apakah online atau offline, maka saya akan memilih tetap online, karena memang sampai sekarang belum ada jaminan bagi seluruh warga kampus, dosen, mahasiswa atau tenaga staf semua kita masuk kembali seperti dahulu. Maka belum ada jaminan yang bisa mengatakan bahwa kita aman berada di kampus. Jadi dengan semua hal itu, karena tidak ada jaminan buat kita bisa aman kembali ke kampus, maka saya lebih memilih untuk tetap melaksanakan kuliah online. Nah, dari pendapat Eri dan Yohanes tadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya baik kedua pilihan tatap muka maupun daring masing-masing memiliki pertimbangannya tersendiri. Kalau seandainya diterapkan sistem perkuliahan daring yang dicampur dengan tatap muka, maka ULM pun harus bersedia menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat, dan bahkan seperti yang dikatakan Eri tadi, sebenarnya tidak ada jaminan yang pasti untuk kita bisa aman dari COVID-19 ketika melaksanakan perkuliahan campuran tadi. Nah, dari pembahasan kita tentang kedua kemungkinan sistem perkuliahan ULM di 2021, ada yang menarik dari sistem perkuliahan campuran antara daring dan tatap muka, yaitu pihak rektorat merencanakan program ruang belajar yang memungkinkan untuk seluruh fakultas bisa berbagi ruang kelas satu sama lain. Kita dengarkan bersama terkait penjelasan inovasi ruang belajar ini. Nah, jadi ini rencana implementasi masalah ruang belajar. Jadi ruang belajar yang terimplementasi dengan mata kuliah. Jadi nanti satu di sini yang mengatur jadwal kuliah. Jadi pakai sistem nanti. Jadi kalian bisa buka di sistem, melihat jadwal kuliah tuh nanti penggunaan ruang bersama secara sharing. Jadi nanti FISIP kalau kurang bisa minjam di FKIP, atau FKIP pinjam FISIP atau FISIP teknik, di mana jadwal itu tertera, nanti kosong di mana. Nah, itu seperti itu. Yang Ibu implementasi insya Allah semester akan datang. Semester genap. Jangan sampai lagi berebut kelas gara-gara ruangan. Jangan sampai lagi kada kuliah karena kada ada ruangan. Karena ruangan ada milik universitas, bukan fakultas. Terpusat desentralisasinya di wadah kita. Jadi begitu sebelum tahun ajaran, masing-masing menyampaikan ke kami rekapitulasi, itu kelihatan tuh. Jadi tidak ada lagi nanti kuliahnya di FISIP tuh mana yang kosong, adakah kuliah ini siapa yang memberikan, tuh sudah terdaftar semua di dalam. Mata kuliah ini ada kuliah dari ini, ada ini, kelihatan itu. Apabila dia mau minjam, kan sebelum pelaksana kuliah itu memohon permohonan dulu. Permohonannya kan ada aplikasi juga dibuatkan dia permohonan. Lalu petugas memasukkan adakah, kalau kada ada ya baru daring. Kemudian dibuatkan lagi di dalam aturan pedoman itu bahwa yang misalnya kamu FISIP kuliahnya ke ekonomi, jadi dosen harus memberikan tengah waktu 5 menit lagi. Kalau terlambat, karena masalahnya kan habis kuliah di sini harus ke seberang kan, berjalan. Nah, itu dibuatkan juga di pedoman, sudah ada pedomannya. Nah, dari penjelasan Ibu Lisna tadi terkait inovasi program ruang belajar, kita mau tahu Pak bagaimana pendapat dosen sebagai pengampu mata kuliah, dan kemungkinan nanti berarti ada pembelajaran kelas Bapak yang bisa menggunakan ruang kelas di fakultas lain. Bapak Fikri, silakan. Baik, untuk tanggapan saya mengenai bagaimana nanti ada kebijakan kelas bebas, maksudnya mahasiswa FISIP bisa kuliah di kelas kosong di teknik atau di fakultas hukum, yaitu tentu sebuah adaptasi yang bagus. Nah, namun menurut saya untuk menghindarkan yang lebih vital tentu dengan jangan sampai ada kasus COVID yang terjadi di Universitas Lampung Mangkurat. Nah, maka dari itu saya lebih mendorong bagaimana protokol kesehatan itu lebih ditingkatkan, lebih konkret. Dan kalau bisa memilih antara kuliah daring dengan kuliah offline, ya tentu masing-masing mempunyai pertimbangan yang sangat matang. Tapi bagi saya sendiri, saya lebih mengutamakan keselamatan keseluruhan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan serta mahasiswanya daripada kita memaksakan untuk kuliah di lapangan. Maka dari itu pertimbangan untuk
menilai bagaimana antara menggunakan kuliah secara offline dan tentu kuliah secara online, ada baiknya nanti disusun secara strategis melibatkan tim COVID, tim ahli COVID yang ada di Universitas Lampung Mangkurat sendiri, dan kebijakan itu diambil dengan seluruh aspek-aspek pertimbangan. Saya mengerti karena kita kuliah tidak offline di kampus, ya tentu aspek ekonomi pengembangan wilayah itu terganggu, kos-kosan banyak kosong dan sebagainya. Tapi kalau mempertimbangkan vaksin belum ada dan tidak ada jaminan tadi untuk bahwasanya kalau seandainya ada yang positif itu tidak terdeteksi dan akhirnya merugikan kita banyak orang di lingkungan Universitas Lampung Mangkurat, jadi ya tentu kita lebih memilih yang online dengan catatan-catatan yang sudah di segmen yang sebelumnya. Terima kasih. Berarti Pak bisa disimpulkan kalau seandainya direalisasikan pun tadi yang boleh memakai ruangan fakultas lain, protokol kesehatan Pak lah harus lebih maksimal lagi dan lebih konkret. Takutnya tadi tidak ada jaminan bahwa mahasiswa yang kuliah pun bisa bebas masih dari COVID-19. Betul sekali. Iya. Kalau dari mahasiswa sendiri bagaimana? Apakah akan lebih semangat kuliahnya ketika bisa mengeksplor ruangan-ruangan di fakultas lain? Kalau dari Yohanes dulu, silakan. Oke, untuk program ya atau solusi maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh rektorat sendiri atau universitas sudah bagus, tetapi itu bukan merupakan jaminan, belum ada jaminan bahwa kesuksesan maupun kemudahan dalam pelaksanaannya. Saya merasa sendiri dan melihat sendiri memang ada beberapa tenaga-tenaga yang luar biasa untuk pelaksanaannya, mulai dari pembagian waktu dan pembagian kelas, dan itu sudah menjadi konsekuensi dan tantangan tersendiri untuk universitas, fakultas, dan prodi. Tetapi di sini saya memberikan sedikit pesan ketika memang dilaksanakannya perkuliahan secara offline ini, alangkah baiknya dilaksanakan di dalam fakultas masing-masing saja, karena ketika di fakultas lain akan mempersulit mahasiswa untuk menemukan ruangannya. Tetapi ketika itu dipakai, silakan saja, tetapi alangkah baiknya dibuat denah atau aplikasi peta tentang ruangan-ruangan yang akan ditinjau. Dan saran juga untuk pelaksanaan kuliah offline ini, alangkah baiknya pertama kondisikan dengan baik dan koordinasikan dengan baik juga dengan universitas, fakultas, dan prodi. Dan yang ketiga, ketika memang bisa dilaksanakan silakan dan jangan dipaksakan. Terima kasih Yohanes. Kalau dari Eri sendiri bagaimana? Saya pikir pihak universitas bisa membuat manajemen yang baik gitu. Karena pengalaman kita sendiri ini kan sudah melibatkan antar fakultas. Artinya ruangannya bisa berpindah-pindah fakultas. Kita bisa berkaca misalnya di FISIP saja, kita yang berpindah-pindah prodi saja, kadang-kadang kita ruangan saja, kadang-kadang masih rebutan gitu. Dan masih banyak yang misalnya bertabrakan ruangan dan lain-lain. Jadi saya pikir kita lihat saja nanti bagaimana pelaksanaan program ini. Yang jelas manajemennya harus baik dan jangan sampai nanti ada masalah-masalah misalnya mahasiswa yang kesulitan misalnya mencari ruangan karena pasti lingkungannya baru, atau misalnya bukan hanya mahasiswa, dosen pun misalnya salah masuk ruangan dan lain-lain. Hal-hal yang seperti ini yang sering kita dapatkan. Dengan adanya program ini, saya pikir manajemen yang dibuat secara baik akan hal-hal yang kita tidak inginkan itu bisa betul-betul tidak terjadi masalah-masalah gitu. Terima kasih Eri. Berarti bisa disimpulkan ya kalau dari mahasiswa sendiri pengennya tuh kalau mau perkuliahan dicampur offline dan daring pun bisa dilaksanakan dari fakultas masing-masing dulu. Kalau melibatkan fakultas lain lebih ditingkatkan lagi manajemen tadi antar ruangannya biar tidak ada kesulitan yang lebih lagi dari manajemen ruangan di fakultas sendiri. Dari pembahasan kita pada kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa ketika perkuliahan daring pada 2021 nanti akan dilanjutkan, maka harus ada tempat untuk mahasiswa bisa menyampaikan kendalanya, baik itu pihak universitas yang menyediakan maupun mahasiswa sendiri yang bisa lebih aktif untuk bercerita kepada dosen terkait kendalanya agar bisa diberikan solusi.
Kemudian terkait perkuliahan campuran antara offline dan daring, sebenarnya ketika inovasi ruang belajar tadi direalisasikan, maka seharusnya pihak rektorat lebih banyak yang harus disiapkan pertimbangannya, seperti mahasiswa yang mungkin saja masih kebingungan dengan lokasi baru dari fakultas yang akan dipakai ruang kelasnya, kemudian belum adanya jaminan bahwa pandemi COVID-19 sudah selesai. Kemudian untuk perkuliahan daring, ketika akan dilanjutkan lagi, maka dosen pun harus difasilitasi dengan pembelajaran atau teknologi yang sudah bisa diadaptasi dari negara lain. Sekian pembahasan kami pada talk show kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah memberikan informasinya melalui wawancara sebelumnya. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Kalais, Nasi Obama, dan Max Jojo untuk telah bekerjasama dengan kami. Saya Rida Amalia mewakili seluruh tim yang terlibat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menyaksikan talk show ini hingga akhir. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.